lain yang tadi menjadi sebuah kesulitan bagi tim-tim lain adalah kali ini yang ada di bagian sentral adalah To The Bone. Tim dari Zuxi, Luxi, Jaden, dan juga dari Red Freeze. Dan bahkan kali ini Luxi sudah mendapatkan sebuah confirm elimination pertama. Dan ini akan menjadi permulaan sepertinya dari tim nomor 3. Dan lihat, mereka pede dengan aim power mereka pede dengan mekanik mereka, tidak lagi bergabung di satu tempat, langsung menyebar ke 4 titik yang berbeda. Dan ini mungkin mulai penyayuran yang dilakukan oleh tim To The Bone. Lihat saja, keagresifan mereka sekarang sudah dimulai, Bang Doge. Di mana satu orang mungkin diwajibkan untuk membunuh setidaknya 2 eliminasi poin. Menjaga setiap titik tentunya ya, cari elimination. Dan ini menurut gua strategi yang sangat bijak diambil karena untuk mendapatkan zona terlebih dahulu itu lebih pasti. Dan dari Neka yang gua katakan tadi, vehicle mereka tidak baik dan ketika melakukan rotasi justru ditangkap oleh seorang Jaden. Dan sudah 2 elimination didapatkan oleh tim To The Bone kali ini. Yes, ini tentunya menjadi satu pemandangan yang cukup mengasihkan buat teman-teman di rumah, di mana sudah mulai keluar para pemain dari nomor 5. Tapi kita lihat tim nomor 13 kali ini point of view-nya sudah cukup low HP-nya dari seorang Monk Team. Coba untuk melempar dari smoke-nya kali ini dan juga menggunakan first aid kit yang dia punya. Tadi kita lihat ada tapping saat lagi dari seorang Zuxi di sana, Bang Doge. Betul sekali, ini benar-benar tidak diberikan kesempatan buat tim-tim lain untuk masuk dalam zona, benar-benar dijaga 4 mata angin yang berbeda. Dan bahkan ada close quarter combat terjadi di sana dari tim nomor 2 yaitu Vindexa Underbot yang berdekatan dengan tim nomor 13 itu Monk Team yang tadi baru melakukan setup, namun satu playernya ter-take down dengan cukup cepat karena Vindexa Underbot langsung melakukan regroup di bagian titik tersebut. Dan itu dia rata pulang ke lobby oleh Vindexa Underbot. Yes, Vindexa Underbot mungkin akan menjadi salah satu batu kerikil untuk To The Bone. Tapi kita lihat dulu sekarang strategi yang dimainkan oleh To The Bone benar-benar menarik sekali, di mana dia mengunci seluruh tim yang ada di tengah, tidak bisa kemana-mana. Dan kita lihat sekarang ada spray langsung dari arah kejauhan dengan menggunakan Scar L-nya, masih bisa bertahan karena dari seorang Zuxi kali ini tidak mau terlalu gegabah juga, meskipun dari segi mekanik mungkin dia lebih pede daripada orang lain. Betul, karena kembali lagi di sini awareness harus tetap dibangun, tidak boleh kita benar-benar mengambil sebuah titik yang terlalu berbahaya. Dan bahkan Luxi kali ini bersama dengan satu kawannya di samping tadi memberikan tembakan ke bagian bawah compound sudah mulai ramai. Dan ternyata dengan Red Face kali ini dan masih mengamati saja pergerakan dari tim Neka dan baru mendapatkan touchdown ke dalam zona, langsung menjadi mangsa ketiga bagi tim To The Bone. Dan Neka Eko hanya menyisakan 1 player di bagian luar zona, and this is not a good situation untuk mereka. Wow. Tentunya itu akan menjadi satu shock terapi bagi mereka ya, di mana dari ke arah kejauhan ternyata ada tim 5 yang sudah menjadikan mereka target operasi dari tadi. Dan kita lihat sekarang mulai bergerak kembali tim nomor 5 karena mungkin mereka sudah mengetahui arah mata angin sudah berbau-bau tidak enak. Dari tim nomor 2 sudah melihat pergerakan mereka sekarang, Bang Dogi. Iya, betul banget. Dari tim nomor 2 itu Vindexa Underbot yang tadi sudah up mental ketika meratakan seluruh player dari Monk Team. Dari tim nomor 13 kali ini akan mendapatkan trial baru yang cukup berat karena harus berhadapan dengan To The Bone ketika masuk ke dalam zona. Dan satu orang sudah dikirimkan ke depan, seorang Tokyo di sini untuk mengamati terlebih dahulu. Luxi dan Red Face sepertinya belum melakukan pengamatan ke arah dia karena di bagian minimap dari arah panahnya agak tidak melihat ke arah bagian Vindexa Underbot. Jadi timing yang cukup pas dimainkan juga oleh tim nomor 2 kali ini. Yes, kalau misalkan ada satu momentum mungkin tim nomor 2 bisa setidaknya. Tapi kita lihat sudah terlihat kali ini Zuxi Simatalang bisa melihat pergerakan dari tim nomor 2, bahkan dari arah kejauhan sana. Kita lihat dari Zuxi langsung menyampaikan informasi kepada teman-temannya bahwa tempat itu sudah tidak aman lagi, Bang Dogi. Betul banget, dan ini juga merupakan sebuah regroup situation yang coba dibangun oleh tim Vindexa Underbot, di mana mereka tidak mau melakukan sebuah fight yang tersplit dengan tim To The Underbone atau To The Bone tentunya. Dan tembakan demi tembakan masih dilakukan juga oleh Red Face pun juga dari Luxi. Namun hati-hati, balasan juga bisa dilakukan. Dan zona kelima sudah pop out. Gerakan dari To The Bone langsung cepat ke arah bagian tengah. Ini benar-benar mekanik pro player yang luar biasa. Dan menyisakan 2 player lainnya untuk melakukan sweeping ke arah bagian pinggir dan men-take down player-player yang lama. Bahkan Red Face kembali lagi mendapatkan 1 elimination tambahan 4 kali ini untuk tim To The Bone. Yes, this is it, To The Bone. Apa yang akan mereka lakukan selanjutnya di tengah-tengah keramaian seperti ini. Bahkan keempat pemainnya kali ini mulai masuk ke area tengah. Dan kita lihat bombardir serangan dari segala arah sudah masuk ke arah mereka. Tapi kita lihat bahkan dari tim nomor 2 kali ini yang akan menjadi sasarannya seorang Red Face berhasil mendapatkan 1 orang di sana. Tanpa itu langsung coba untuk mundur, melempar granat kali ini. 1 tembakan, apakah bisa meratakan 1 orang dari nomor 2? Ternyata masih belum sampai granatnya kali ini, Bang Dogi. Betul. Sampai kah? Tidak memberikan knockdown, hanya damage sepertinya. Namun ini kalau kita lihat dari tim To The Bone ini benar-benar on point banget, objektif banget. Bahkan gua katakan
60%. Kali ini zona dikuasai oleh mereka. Dan nade berikutnya akhirnya sampai dari seorang Luxi. Akan memainkan sebuah nade lagi dengan Eagle 360-nya. Ini dia memainkan mata 360 derajat, lempar ke arah bagian depan. Akankah sebuah confirm elimination didapatkan ke arah Tokyo? Dan itu dia Tokyo is end. Kali ini 6 elimination sudah masuk ke kantong dari To The Bone. Dan bahkan terus bertambah karena Yonzi dari tim lain juga ter-take down. Findexa mencoba untuk masuk, udah cukup low HP. Acil di sini terkena dari DPS zona juga. This is not a good situation masuk kali ini, tapi stepnya harusnya udah mulai terdengar juga oleh tim To The Bone kali ini. Seakan-akan menjadi seorang Spartan, tim The Bone kali ini di area tengah meskipun diserang dari segala arah, tapi tidak ada rasa takut sama sekali. Mereka membantai semua orang yang masuk, mereka merusak mental semua orang yang ingin masuk ke sana. Bahkan tim nomor 2 tadi bisa terlihat dari arah sana cukup ragu-ragu untuk masuk arah tengah, Bang Doge. Betul banget, dan To The Bone masih sangat kuat. Bahkan Zuxi melemparkan nade ke arah bagian smoke di depan sana, meletup di sana, tapi ternyata tidak memberikan damage. Udah mulai tercicil damage dari tim nomor 16 yaitu Dewa United Series. 5 tim kali ini yang tersisa, di mana zona benar-benar dikuasai oleh To The Bone. Dan bahkan dari bagian belakang masih dijaga juga dari tim Findex Underbot pun tidak hanya berhadapan dengan To The Bone. Ada juga ancaman dari tim nomor 12 Jakarta Pride. Melemparkan nade ke arah bagian depan, justru terspot dan ter-take down. Walaupun nade-nya juga connect, namun tidak memberikan knockdown. Ini berbahaya karena kedua tim ini ketika selesai melakukan fight pun akan berhadapan dengan To The Bone juga di dalam zona. Yes, tapi untungnya masih bisa di revive terlebih dahulu. Salah satu tim dari Jakarta Pride kali ini masih bisa survive di area late game kali ini. Kita lihat bahkan tim dari nomor 5 atau To The Bone, mereka sangat-sangat relax sekali menghadapi semua orang yang ingin masuk ke area kekuasaannya, Bang Dogi. Betul, ini gatekeep seorang Red Face untuk menghadapi dua player dari tim nomor 12 itu Jakarta Pride. Masih terus dilakukan zona, bahkan sudah mendorong satu, ter-knockdown lagi oleh Findexa. Findexa pun sudah mulai terdorong zona, satu persatu tumbang dan bahkan rata pulang ke lobby oleh zona. Dan Red Face lihat yang dilakukan, ini sudah tidak peduli lagi. Dan 4 melawan 1 kali, satu player dari tim nomor 1 berhasil memberikan sebuah knockdown. Namun ini juga sebuah informasi bahwasanya the last man standing dari lawannya ada di sana, dimajukan oleh Zuxi. Kali ini mengganti ke arah bagian UMP, ada prefire ke arah bagian depan dengan ADS yang dilakukan. Masih tembakan juga, menunggu backup terjadi. Nade dilemparkan, cukup matang ke arah bagian depan, memberikan pressure ke tim nomor 1. Lihat jiggle-nya kanan kiri, tembakan ke arah bagian depan dan sudah sangat sekarat. Tembakan terakhir dan akhirnya rata. Winner chicken dinner untuk tim To The Bone. Luar biasa banget. Ini memang mekanik Zuxi, Luxi, Jaden dan juga seorang Red Face ini bukan main-main lagi ya, Jal ya. Iya, betul sekali. Mereka bisa menjaga semuanya dengan sangat rapi dan bahkan tidak takut untuk mengejar tim-tim lawan yang mencoba untuk masuk. Dan akhirnya double digit elimination ditambah chicken dinner, berarti poinnya sangat besar untuk tim To The Bone sendiri. Tabungan yang cukup kalau menurut gua untuk menghadapi 2 match ke depan di Sunhawk dan juga di Miramar. Tapi tentunya gua kredit kepada mereka semua dari 15 tim yang tersisa bahwa ternyata meskipun tadi di akhir mereka belum bisa menembus tim nomor 5 ini akan nomor 6 maksud saya akan seperti apa selanjutnya? Kalau dari tim nomor 6 harusnya di bagian high ground tersebut mereka akan bertahan terlebih dahulu saja, karena di bagian utara dari bagian Pekado itu banyak loot yang bisa dilengkapkan. Jadi stay for a while. Namun yang menarik adalah lagi dan lagi kita membahas tim Pasopati yang kali ini udah melihat pergerakan To The Bone. Dan To The Bone pun sudah aware ada tim Pasopati. Keduanya turun, keduanya set up. Namun siapa yang akan ter-knockdown terlebih dahulu? Namun udah ada tapping yang dilakukan oleh dari tim To The Bone. Tembakan tadi mengenai beberapa hit. Ada pergerakan yang cukup cepat dari Red Face juga. Ini akan menjadi sebuah sangkar yang dibangun oleh To The Bone ke arah tim Pasopati, karena udah mulai dikelilingi. Lihat 4 arah yang berbeda akan menembaki ke arah player-player Pasopati kali ini, Jal. Lagi-lagi dilakukan strategi yang sama ketika di Rangel tadi, mengurung tim yang mulai diincarnya. Dan kita lihat sudah terjadi penggerebekan di sana. Ada beberapa, oh my god, langsung meledak vehicle-nya loh. Luar biasa Zuxi. Betul banget. Dari Pasopati berusaha untuk melakukan repositioning, cabut dari tempat tersebut dan justru ter-take down. Dan lihat pergerakan dari To The Bone akan langsung confirm. Maju ke arah bagian compound. 2 orang udah bagian di depan, 2 orang lagi maju ke arah bagian belakang. Dari seorang Sersis sekarang tidak terlalu aman. Akan ada close quarter combat terjadi seharusnya dalam waktu dekat, namun belum mengganti. Dari M4 ke arah bagian Uzi. Satu teman yang lain di bagian gudang juga udah mulai ter-take down. Low HP banget untuk beberapa player dari Pasopati. Dan bahkan Luxi fight ke arah bagian atas, seperti bahkan dari bagian belakang. Namun itu dia, maju dari bagian lain. Pasopati ter-take down. Ada balasan yang terjadi.
udah cukup low HP, langsung dilakukan sebuah end terlebih dahulu. Namun dia the last man standing, Pebong bisakah untuk bertahan dari gempuran to the bone yang makin keras maju ke arah bagian depan. Luxi lempar nade cukup matang, meletup di sana memberikan damage saja karena Pebong berhasil bergerak, namun nade berikutnya dari Jaden dan rata. Pasopati dipulangkan ke lobby oleh tim to the bone. Yes, pergerakan yang sangat baik dari to the bone dari awal ketika mereka sudah mereveal ada Pasopati di salah satu compound. Mereka langsung turun, mereka langsung bagi menjadi 4 bagian. Namun sayang, seorang Redface harus ditumbangkan kali ini, dan ini menurut gue satu kerugian yang cukup besar mereka karena masih lama, masih banyak circle yang harus mereka lewati. Setuju banget, ini masih circle pertama, namun tadi memang dari Pasopati agak cukup kelimpungan nih Jal, karena memang langsung diklik tim nomor 6 harusnya, yaitu dari Rich WNL tertake down satu persatu, dan lagi-lagi tuh The Bone mendapatkan satu knockdown dari seorang Jaden, dan bahkan Luxi kali tembakan lagi ke arah bagian depan ke arah tim nomor 14 Jakarta Revengers kembali lagi menghilang, dan lihat sudah 12 kill didapatkan, tembakan lagi ke arah bagian depan, dan tim nomor 9 pun tidak mudah untuk bergerak. Tim nomor 11 berusaha masuk juga tertake down, 13 elimination sudah didapatkan oleh To The Bone kali ini, dan belum berhenti, yang ke-14 juga didapatkan. What happened di game kali ini? Wow, luar biasa sekali, bahkan terus bertambah eliminasi poin dari para pemain To The Bone. Meskipun kali ini kita lihat dari seorang Zuxi harus tertake down, tinggal tersisa 2 orang, Jaden dan juga seorang Luxi kali ini Bang Doge. Betul, melawan 3 orang lain dari tim nomor 6 yaitu Rich WNL, dan ini mungkin yang biasa dikatakan oleh orang-orang the total domination dilakukan oleh tim To The Bone. 18 elimination sudah mereka dapatkan. Namun cobaan berikutnya adalah kali ini berhadapan dengan 3 orang lain yang masih aktif dari tim Rich WNL. Yes, dan tadi kita lihat dari Frag aja udah coba buat dilempar terlebih dahulu, memastikan di mana posisi para pemain To The Bone. 2 sisa orang lagi. Dari tim nomor 6 juga kita lihat tidak mau terlalu gegabah untuk masuk langsung ke dalam, karena menurut gua circle-nya juga masih bisa berpindah dan itu masih bisa menjadi chance untuk mereka menang. Betul, tapi kedua tim ini mempunyai PR yang sama karena mereka belum masuk ke dalam zona. Dan seperti dari Rich WNL ingin melakukan sebuah inisiasi terlebih dahulu. Smoke dikeluarkan, kirimkan Tayo atau minifan ke arah bagian depan, namun Luxi juga tidak ingin memberikan kemudahan bagi tim ini. Touchdown di sana, dan udah mulai terdeteksi pergerakan dari To The Bone, namun Luxi pun tembakan ke arah bagian depan. Satu orang yang melakukan flank justru ter-take down. Sebuah counter strategy dan counter play yang dilakukan oleh tim To The Bone, dan bahkan kali ini hanya menyisakan 2 active player yang udah cukup low HP di salah satunya. Maju ke arah bagian depan menggunakan sebuah bagi, namun apakah cukup cepat untuk melakukan sebuah saving position, turun dari bagian bagi tersebut dan masih bisa untuk bertahan, namun low HP sekali. Dan ini dia Luxi, sebuah nade sudah di-cook, bahkan DPS dari zona udah sakit banget. Maju ke arah bagian depan, Jaden turun dari bagian meradonya, tembakan ke arah bagian depan. Luxi justru yang memenangkan, dan 20 kill, 20 elimination lebih yang didapatkan oleh To The Bone di game kali ini, Jal. Yo, kembali penampilan lu yang luar biasa ditampilkan oleh To The Bone. 20 poin dari tim nomor 13 maju ke arah bagian depan. Ini dia Mong langsung mau mencari, dia nggak mau, tidak dapat kill yang harusnya didapatkan. Tembakan ke arah bagian depan, justru satu player tertake down ketika mencoba untuk push ke arah player tersebut. Namun ini dia yang tadi kita bahas, To The Bone join the battle. Dia mendengar arah tembakan yang terjadi, tidak ikut dari party, dari kemeriahan yang terjadi di bagian Paradise Resort. Dan ini dia satu player dari tim nomor 8 masih dicari juga, namun ada pergerakan lain dari tim nomor 13. Mong tim pun harusnya udah mulai aware kalau datang tim lainnya, dan tim itu adalah To The Bone kali ini ke bagian Paradise Resort. Yes, dan mereka semua harus lari, harus kabur karena sang tuan rumah sudah datang. Tapi kita lihat tim nomor 8 kali terjebak, dan akhirnya satu eliminasi poin diamankan oleh tim dari To The Bone. Betul banget, dan lihat Redface langsung sangat berani mengejar. Ada Molly akan dilemparkan ke arah bagian bawah. Mong tim kali ini mencoba untuk bergerak ke arah tempat lainnya, namun pergerakan dari Mong tim pun menurut gua masih sangat rapih karena mereka menyebar ke arah 4 titik yang berbeda. Jaden sudah berhasil untuk dilakukan revive, dan lihat pergerakan dari To The Bone kali ini menjaga angle atau bagian yang kiranya bisa melakukan pick off, dan itu dia terspot satu orang. Zuxi ter-take down, menyisakan 3 active player kali ini untuk tim To The Bone. Yes, dan kita lihat sekarang para pemain dari To The Bone sedikit disulitkan, meskipun ini adalah rumah seorang Redface, tapi dari Mong Team tidak ingin tinggal diam di sana. Tapi kita lihat hampir saja penyelamatan yang dilakukan oleh seorang Luxi terhadap Zuxi
hampir digagalkan oleh Mong Team di sana, Bang Doge. Betul banget, namun ini dia memang pasangan perak dan kembar kita yang luar biasa ya. Pasangan emas menurut saya luar biasa sekali. Namun Red Face ketika momen melakukan ke arah bagian depan justru tertembak dari bagian belakang. Dan lihat mekaniknya untuk langsung ngepron, berhasil untuk membuat dia selamat. Dan bahkan Red Face belum terkena knockdown juga. Mong Team menyia-nyiakan kesempatan yang tadi seharusnya bisa untuk take down ke arah Red Face. Namun peperangan masih jauh dari kata berakhir. Namun ini dia Mong Team bergerak ke arah bagian depan, justru hampir ter-take down dengan sebuah tembakan. Nate Dikuk 2-1 lempar ke arah bagian depan, meletupkah? Namun Jaden dia masuk ke arah bagian compound, justru ter-take down dan langsung di end saja harusnya oleh tim Mong Team kali ini. Dan bahkan maju ke arah bagian depan, mengganti ke arah bagian DBS, Zuxi dan juga Luxi maju ke arah bagian depan. Satu orang lagi ter-take down, dua player dalam compound tersebut tidak bisa bergerak dengan movement pinch yang dilakukan oleh Zuxi dan juga Luxi. Kita lihat si kembar bersebelahan dan itu dia yang harus mereka makan. Dua orang bahkan harus terkapar jika Zuxi dan Luxi disatukan. Wow, to the bone. Benar-benar mengambil hati gua hari ini. Wah, ini luar biasa sih, benar-benar sulit sekali untuk pergerakan dari Mong Team. Bahkan kali ini mereka hanya misalkan dua orang menggunakan DBS dan juga M4, senjata yang kuat untuk close combat. Dan peperangan mereka juga sepertinya udah terendus oleh tim lainnya berwarna kuning. Kalau gua nggak salah tim 14 harusnya Jakarta Revengers. Namun lihat dari tim To The Bone mulai maju ke arah bagian depan, mulai menyisir di manakah letak kira-kira lawan yang masih tersisa dari tim Mong kali ini. Yap, step sudah terdengar dari tim Mong tadi. Mereka berdiam diri menunggu kedatangan para pemain dari To The Bone sambil mengucapkan happy birthday mungkin jika bisa. Tapi kita lihat Zuxi di sini juga tidak tinggal diam, dia berada keluar Paradise. Tapi kita lihat dari area belakang dan ternyata tim nomor 14 lah yang menjadi impostor bagi seorang Zuxi di sana, Bang Doge. Betul banget, dan Zuxi langsung di knock end saja oleh tim nomor 14. Sepertinya menjadi common enemies ya dari lawan-lawan yang lain. Dari Hamzi Awak-Wak di sana ter-take down, dan apakah bisa untuk melakukan revive karena gue yakin masih banyak jalan. Namun what happened? Yonzi yang berusaha untuk take down dari bagian lain dan juga ter-take down. Ini sebuah kabar buruk sepertinya untuk tim nomor 14 karena bagaimanapun mereka tidak mudah. Namun itu dia dari Mong Team keluar dari persembunyiannya menggunakan sebuah DPS. Close control terjadi, namun di take down lagi oleh Luxi. What happened? Tim 13 Mong Team bisa kembalikan keadaan. The last man standing diincar, sudah diketahui tempatnya. Luxi maju ke arah bagian depan pun juga dari seorang Red Face. Ini dia tandem baru yang maju ke arah bagian close quarter combat, mengganti ke arah bagian UMP. Ada sebuah tembakan dilancarkan, ketahuan the last man standing, ada jika dilakukan dan rata. Mong Team dipulangkan ke lobby oleh To The Bone kali ini. Benar-benar komit yang sangat baik dari tim To The Bone. Mong tidak dibiarkan begitu saja kabur dari istana seorang Red Face. Dan kita lihat meskipun harus ketinggalan dua orang sekaligus, tapi setidaknya 4 eliminasi poin bisa diamankan. Oh 3 ya? 3 eliminasi poin ya? 3 tadi didapatkan oleh satu orang dan total 6 kali 6 ini ya? untuk tim 6. To The Oke. Bone. What happened kali ini? Dan dari tim nomor 14 Hamzi Awak-Wak udah berhasil untuk jadi Hamzi 5. Awak-Wak, thank you. Namanya cukup ini ya. Cukup on point juga. Yes. Namun baru bergerak sedikit ada tembak, dan ini dia Hamzi Awak-Wak akan maju ke arah bagian depan. Akankah bisa men-take down seorang David dari tim Dewa United yang ada di bagian atas sana. Bergerak ke arah bagian kanan kali ini dengan temannya dan ditembaki dari bagian atas. Ada sebuah balasan lean shot dari seorang Hamzi Awak-Wak namun tidak berhasil. Satu player terakhir juga udah cukup low HP. Bisakah untuk bisa bertahan? Namun udah cukup low HP dan akhirnya pulang ke lobby karena playzone juga. Tim itu Jakarta Revengers pulang ke lobby kali ini, Jal. Yes, tapi kita lihat diam-diam tiba-tiba To The Bone sudah ada di area circle kali ini, Bang Doge. Red Face dan juga Luxi terkena pressure demi pressure di Paradise Resort. Sekarang justru mereka yang enak udah masuk ke dalam zona, Jal. Tidak trivial sama sekali apa yang mereka lakukan berdua oleh kita semua. Tapi apapun yang mereka lakukan, mereka berhasil. Kali ini mereka tinggal melihat siapa saja yang akan masuk. Dan itu dia, lagi-lagi shot miracle dari seorang Luxi dari kejauhan bisa menumbangkan pemain-pemain yang mulai masuk ke area teritori mereka. Ya, bahkan dari Dewa United pun ter-take down. Ini benar-benar kesulitan. Dan bahkan di take down demi 1. Udah 9 elimination didapatkan oleh tim To The Bone kali ini. Dan menyisakan 5 tim dengan banyak player di bagian luar zona masih melakukan heal. Namun dari Dewa United masih ada 2 player di bagian atas. Akankah Luxi ataupun Red Face yang melihat close quarter combat terjadi? Ternyata backstep dari bagian belakang. Tembakan dari tim nomor 7. Harusnya tadi yang men-take down 2 player terakhir dari Dewa United. Dan lihat 2 player dari Perdes dari luar zona bertahan kali ini dan bahkan masuk ke top 4. Ini gila sih.
Ya, tapi kita lihat lagi-lagi. Kali ini menambah eliminasi poin mereka. Seorang Luxi mencari mangsa. Seorang Redface mencari makan malam yang nikmat untuk hari ini, Bang Betul, Doge. bahkan sudah top 3 kali ini dengan double digit elimination atau kill. Ada pengamatan dari tim nomor 7 Geneer Yodan kali ini yang kaki-kaki laba-labanya sudah mulai terpotong ya. Yes. Hanya menyisakan 2 orang kali ini, satu di compound, satu di bagian open field. Terlihat gerakan dari Redface pun juga dari Luxi. Ini bebas sekali untuk mencari. Akankah ada chicken dinner yang ketiga atau justru tim lain yang mendapatkan chicken dinner? Ada tembakan dari compound, berarti diketahui ada satu orang di compound, keluar dari bagian compound. Ada tembakan dari bagian Luxi, mencoba untuk memberikan balasan, namun keduanya masih bisa mempunyai sebuah obstacle. Tembakan dari Luxi, what a shot! Knockdown lagi, menyisakan the last man standing. Oh my God! Net dari Oxgen, men-knockdown dan karena Redface 1v1 situation antara Luxi dan juga seorang OTX Gen. Yes, kali ini mencoba untuk melempar granat. 5, 4, 3, 2, 1 dilemparkan. Apakah akan menyelamatkan seorang Redface terlebih dahulu atau akan memakan cost combat? Tapi kita lihat, gagal untuk diselamatkan seorang Redface kali ini. Malah dari, oh enggak, dua-duanya malah melakukan reviving. Dan tentunya ini akan menjadi 2v2 situation, Bang Doge. Betul, ini akan menjadi 2v2 situation antara kedua tim ini. Dari tim nomor 7 dari Revive lebih cepat tentunya, namun udah mulai terspot juga dari seorang Luxi. Tembakan ke arah bagian depan, M2 Fortina masih melakukan sebuah refire. Akhirnya tembak lagi orang Luxi. Oh, bahaya. Keduanya, satu knockdown dengan misalkan satu player dari Oxygen maju ke arah bagian depan, lawan 2 orang. Oh, nice. Satu knockdown ke arah Luxi. Oh 1v1. my God.